Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana pada ma'amatana wa ilaihin nusur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah jamaah subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan taklim pada pagi hari ini, yaitu tentang fadilah zikir. Saya bacakan artinya saja. Dari Sulaiman bin Yasir radhiyallahu anhu, dari seorang Ansor, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi Nuh alaihissalam menasehati putranya, aku berikan nasihat kepadamu, nasihat yang singkat agar engkau tidak melupakannya. Aku menasihatkan kepadamu agar melakukan dua perkara dan melarangmu dari dua perkara. Adapun dua perkara yang aku perintahkan, karena kedua perkara ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh hamba-hambanya yang soleh. Salah satu di antaranya ialah la ilaha illallah. Apabila kalimat ini diletakkan di antara langit dan bumi, maka akan membelah seluruh langit. Jika seluruh langit dan bumi diletakkan di sebelah timbangan dan kalimat diletakkan di sebelah timbangan yang lain, maka kalimat ini lebih berat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua ialah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Kalimat ini merupakan ibadah seluruh makhluk. Dengan keberkahan kalimat ini, semua makhluk diberi rezeki oleh Allah. Tidak satu makhluk pun yang tidak berzikir, akan tetapi engkau tidak memahami apa yang mereka ucapkan. Sedangkan dua hal yang dilarang ialah syirik dan takabur. Karena dua hal ini merupakan hijab antara dirinya dengan Allah dan merupakan hijab dengan makhluk Allah yang soleh. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dua perkara, yaitu kita diberi untuk mengamalkan satu kalimat la ilaha illallah, yang kedua subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Kalau kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang sangat mulia, sehingga seseorang ini diperintahkan oleh Nabi SAW, jadidu imanakum nukaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, qala aksiru la ilaha illallah. Perbaulilah iman-iman kalian, ya. Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaiki iman? Rasulullah bersabda, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini sangat mulia, sehingga apabila diletakkan di timbangan itu akan lebih berat kalimat ini. Dan apabila kalimat ini diletakkan di tengah-tengah antara bumi dan langit, maka terbelah langitnya. Begitu juga apabila kita selalu membaca kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ketika kita sakaratul maut membaca kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua, membaca subhanallah wa bihamdihi.
karena bacaan ini adalah ibadahnya seluruh makhluk ya. Seluruh makhluk beribadah dengan membaca subhanallah bihamdihi. Dalam keterangan yang lain banyak diterangkan sedang sabda Rasul tentang tasbih sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang diterapkan dalam hal-hal yang telah disampaikan. Pada suatu ketika Rasulullah SAW melewati sekumpulan orang-orang yang sedang berdiri di atas kuda dan onta mereka. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjadikan kuda dan onta tunggangan kalian sebagai mimbar dan kursi. Banyak hewan tunggangan yang lebih baik daripada penunggangnya. Mereka lebih banyak berzikir kepada Allah daripada kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sawah ladang juga bertasbih sehingga si petani akan memperoleh pahala dari bacaan tasbih tersebut. Pada suatu ketika sebuah piring berisi syarit atau kuah daging dicampur roti dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, syarit ini bertasbih. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau memahami tasbihnya? Beliau bersabda, ya, saya memahaminya. Setelah itu beliau mengatakan kepada salah seorang di antara mereka agar mendekatinya. Maka orang itu mendengar syarit yang sedang bertasbih. Kemudian beliau SAW memanggil orang yang kedua dan ketiga, dan mereka pun mendekat, mereka pun mendengar tasbih tersebut. Kemudian seorang mohon kepada Rasulullah SAW untuk membawa roti tersebut kepada orang banyak agar mereka semua dapat mendengarnya. Beliau bersabda, jangan kalian bawa ke sana, karena seandainya ada seorang yang dari mereka tidak mendengar tasbih itu, maka kamu akan mengatakan bahwa orang itu fasik. Maka inilah berhubungan dengan masalah kasyaf ya, orang yang bisa melihat. Ya, bagaimana orang bisa melihat, seorang ulama bisa melihat ya, air wudhu yang berguguran itu dosa apa yang berguguran. Maka suatu ketika ada seorang sahabat, dia melihat daripada seorang pemuda yang ia berwudhu, kemudian dia sarangan akan meninggalkan ya, selalu bertobat kepada Allah agar selalu menghormati orang tuanya, karena dia dengan berwudunya dia kelihatan bahwa orang tersebut masih durhaka kepada orang tuanya. Dan ada pemuda yang bergugur dengan zinanya, maka mereka sampaikan untuk meninggalkan zinanya. Dan juga ada yang berwudu dan melakukan, maka ulama tersebut ya, sahabat tersebut memohon kepada Allah agar dihilangkan daripada kasyaf itu sendiri, sehingga dia tidak melihat dosa-dosa yang berguguran dari air wudhu. Demikianlah agar kita selalu berwudhu, karena dengan berwudhu akan bergugur dosa-dosa kita, dan kita sering banyak bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita tinggalkan ya, dan kita juga tinggalkan daripada dua perkara, yaitu syirik dan takabur. Karena syirik adalah hijab kepada Allah Subhanahu wa taala, takabur hijab kepada orang-orang yang soleh. Kita tinggalkan perbuatan syirik dan perbuatan sombong, takabur, membanggakan diri ya. Demikianlah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.